Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ayu Ramadhani dengan NIM 030620303233. Saya mahasiswa dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan mereview buku utama saya menggunakan buku Pendidikan Kewarganegaraan karya Dinda Yarsal dan juga Nur Fauziah Husna. Sedangkan buku pembanding saya menggunakan buku Pendidikan Kewarganegaraan juga karya Ismail dan Sri Harta. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Silvani Putri yang telah mengarahkan pembelajaran sehingga saya dapat menyelesaikan CBR saya. Saya menyadari dalam pembuatan CBR saya ini masih banyak terdapat kesalahan. Untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat saya perlukan. Oke, tanpa berlama-lama mari simak video berikut ini. Di sini kita lanjut untuk mengenal identitas bukunya ya. Buku utama mengangkat judul Pendidikan Kewarganegaraan, edisi cetakan pertama dengan pengarang Dinda Yarsal dan Nur Fauziah Husna. Editornya sendiri Dr. Usiono dan Eka Yusnaldi, yang diterbitkan oleh Perdana Publishing di Kota Medan pada tahun 2018 dengan ISBN 978 602 5674 464, tebal buku 166 halaman. Lanjut, buku pembanding. Di sini buku pembanding juga mengangkat judul Pendidikan Kewarganegaraan edisi cetakan pertama, pengarang Ismail dan Sri Hartati dengan editor Namira Arsalan yang diterbitkan oleh Kiara Media di Pasuruan, Jawa Timur pada tahun 2020 dengan ISBN 978 623 73 65 617, tebal bukunya 353 halaman. Nah, sekarang yang ditunggu-tunggu nih, kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan buku. Yang pertama, buku utama. Jika dilihat dari aspek tampilan buku yang direview, buku ini menggunakan warna yang terang sehingga kemungkinan dapat menarik perhatian para pembaca. Hanya saja, kekurangan pada buku ini adalah tidak adanya keterangan tentang isi buku yang dapat menjadi pencerahan para pembaca mengenai isi buku ini. Yang kedua, dari aspek layout, tata letak, serta tata tulis, termasuk juga penggunaan font, buku ini menggunakan gaya tulisan yang halus namun jelas, serta susunan tulisan yang tertata rapi. Hanya saja, kekurangan pada buku ini adalah ada beberapa tulisan yang kurang hurufnya. Yang ketiga, dari aspek isi buku. Isi buku disajikan dengan terstruktur, mulai dari pengertian HAM, hak-hak di bidang politik dan ekonomi, serta pasal-pasal yang terkait dengan HAM. Tetapi kekurangan pada buku ini adalah buku ini tidak memiliki rangkuman di setiap babnya, sehingga pembaca tidak menerima informasi mengenai pembahasan apa yang dibahas dalam bab tersebut. Yang terakhir, dari aspek tata bahasa. Buku ini menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Hanya saja ada beberapa kosakata bahasa Inggris yang tidak memiliki arti, sehingga ketika masyarakat awam membaca buku ini yang dia tidak tahu bahasa Inggris atau kurang memahami bahasa Inggris akan kesulitan mengartikan bahasa Inggris itu tadi. Nah, selanjutnya kelebihan dan kekurangan buku pembanding. Yang pertama, jika dilihat dari aspek tampilan buku ini menggunakan warna yang lebih gelap, seolah menekankan keseriusan makna buku. Pemilihan warna dan gambar pada covernya juga tepat sehingga menarik perhatian para pembaca. Terus yang kedua, dari aspek layout, tata letak, serta tata tulis,
termasuk juga penggunaan font. Buku ini menggunakan gaya tulisan yang sedikit tebal namun jelas, serta susunan tulisan yang tertata rapi. Pemilihan ukuran font pada tulisan juga bagus, sehingga mata tidak sakit saat membacanya. Yang ketiga, dari aspek isi buku. Buku ini disajikan dengan panjang lebar serta dibubuhi dengan pendapat para ahli, sehingga memiliki statement-statement yang menambah wawasan pembaca. Pembahasan HAM di buku ini juga bukan hanya membahas bagaimana HAM di Indonesia, tetapi bagaimana HAM di beberapa negara, contohnya di negara Prancis, di negara Inggris, di Amerika, dan juga di Yunani. Sehingga dapat menambah wawasan pembaca mengenai bagaimana persamaan ataupun perbedaan HAM di berbagai negara. Buku ini juga memiliki rangkuman pada setiap babnya, sehingga memudahkan para pembaca memahami inti dari pembahasan pada setiap babnya. Pada akhir bab juga terdapat latihan, sehingga buku ini sangat cocok dijadikan sebagai bahan ajar. Tapi kekurangan pada buku ini adalah buku ini tidak membahas bagaimana HAM itu diterima ataupun dicabut. Yang keempat, dari aspek tata bahasa. Buku ini menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Hanya saja ada beberapa kosakata bahasa Inggris yang tidak memiliki arti sehingga sulit untuk dimengerti. Yang terakhir, saran. Berdasarkan kekurangan-kekurangan yang telah saya sampaikan tadi, maka terdapat beberapa saran yang akan saya sampaikan. Buku karangan Dinda Yarsal dan Nur Fauzia Husna ini memiliki keunggulan dan kelemahannya tersendiri, baik dari segi tampilan buku, isi, bahasa, tata letak, tata tulis, dan lain-lain. Saran saya, buku ini sudah bagus, sudah memberikan informasi mengenai apa HAM itu sendiri dan pasal-pasal yang mengenai HAM dan juga sudah memberikan informasi mengapa HAM itu tidak boleh dicabut sehingga perlu dihormati. Tapi buku ini tidak memberikan informasi tentang bagaimana cara menghormati HAM itu sendiri seperti yang dipaparkan oleh buku pembanding. Dan untuk menambah wawasan pembaca mengenai HAM, saran saya buku ini perlu menambah lagi pembahasan mengenai bagaimana HAM di beberapa negara, sehingga pembaca bisa mengetahui bagaimana persamaan ataupun perbedaan HAM di Indonesia dengan di berbagai negara, agar pembahasan mengenai materi ini lebih lengkap lagi. Jadi apa yang menjadi keunggulan dari buku ini maka terus ditingkatkan lagi agar kualitas buku ini semakin meningkat dan para pembaca juga semakin tertarik untuk membaca buku ini. Dan apa yang menjadi kekurangan buku ini hendaknya diperbaiki agar kesempurnaan buku ini dapat tercapai. Demikian presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.